Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai esensi praktis dari project management. Jadi dasarnya itu adalah project management atau manajemen proyek. Dalam manajemen proyek sebenarnya ada banyak poin yang akan kita pelajari. Di antaranya ada yang namanya stakeholder, ada yang namanya procurement, kemudian ada manajemen risk, communication, human resources, quality, integration, scope, cakupan, time, dan cost. Jadi kalau secara ada yang namanya project management based on knowledge, ini adalah poin-poin yang ada di dalam project management. Tapi dalam praktikalnya, dalam prakteknya, yang butuh diperhatikan pertama kali itu adalah 3 ini. Scope, cakupan, time, dan cost. Oke. Jadi ini saya hapus dulu. Jadi awal mulanya kita harus punya sudut pandang. Apa yang mau kita manage di dalam satu project. Scope tentunya itu sangat besar. Oke. Memang kita boleh memikirkan the requirement dari user kita, requirement dari project yang ingin kita kembangkan. Setelah kita tahu requirement-nya, seyogyanya itu harus kita pilah menjadi poin-poin kecil. Jadi scope-nya lebih kecil, dan ketika kita delegasi kepada tim kita itu, beban yang mereka emban itu tidak menjadi berat, malah lebih ringan, dan mereka bisa have fun. Jadi dalam project management bukan hanya membutuhkan kompetensi dari sisi manajemennya, melainkan bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi, bagaimana cara kita merangkul, membuat environment yang menyenangkan. Jadi dalam scope cakupan, kita harus tahu ada sudut pandang yang namanya workview, kita harus tahu tentang domain, kita harus tahu tentang element, atau yang disebut dengan detail. Ini desain. Desain atau perancangan, dan detail. Seorang project manager yang harus dia pikirkan, jangan langsung masuk ke poin detailnya, jangan langsung memikirkan mengenai teknologinya. Walaupun dia mengantongi, dia punya kemampuan teknis, dia paham tentang bagaimana mengembangkan sebuah project, baik teknologi apapun itu pada saat ingin melakukan project management, harus lupakan dulu mengenai teknologi yang digunakan. Apa plugin, apa framework yang mau digunakan, itu semuanya lupakan. Yang harus dipegang pertama kali itu adalah workview-nya, yang bersifat out of the box. Apa yang dibutuhkan? Apa kebutuhan bisnisnya? Apa yang diinginkan? Lebih tepatnya dibutuhkan oleh pengguna kita. Jadi kita pikirkan dulu. Nah, ini bisa dibilang yang kita fokus itu adalah fiturnya. Atau kalau di dalam Scrum, itu namanya sprint. Nah, jadi di sana kita pikirkan hanya kepada kebutuhannya. Kita break dulu. Ini masih dalam poin scope. Jangan kita pikirkan mengenai time, mengenai cost, itu abaikan. Yang penting fokus dulu kepada scope. Ya, walaupun dalam memanajemen proyek itu bukan proyek baru, tapi memang proyek yang sudah dikembangkan. Sekarang kita ingin melanjutkan proyek tersebut. Ya, kita nggak harus ulang dari awal. Yang penting adalah kita tahu terlebih dahulu bagaimana state, bagaimana kondisi, apa yang sedang dikerjakan oleh tim. Jadi harus tahu itu terlebih dahulu. Setelah udah paham, barulah kita akan masuk kepada layer domain. Domain ini bisa merupakan bagian dari workview, tetapi kita udah pilih. Contohnya, tadi kan kita udah tahu nih, butuh fitur-fitur apa aja yang mau kita kembangkan, atau service atau layanan apa yang akan kita buat. Nah, dari layanan-layanan tersebut, baru kita pikirkan, masing-masing layanan dia membutuhkan apa. Contohnya, kalau di dalam user authentication, yang dibutuhkan apa? Harus pikirkan, apakah nanti menggunakan session, atau menggunakan JWT, atau yang lainnya. Nah, disinilah
ranahnya domain. Nah, di dalam ranah domain ini, alangkah lebih baik kalau memang kita menggunakan project management tool, misalnya saya mau pakai Trello. Jadi project management tools, kita bisa pakai Trello, kita bisa pakai yang paling sederhana, Notepad, atau papan tulis di kantor. Bisa ini plus sticky note ya tentunya, supaya lebih berwarna, karena di sini dalam project management ada kita butuh pikirkan kenyamanannya. Jadi make it as gamification. Ada papan tulis, sticky note, bahkan kalau saya sendiri sekarang ini malah mengandalkan Excel. Nah, jadi kita nggak usah memikirkan yang, aduh saya harus pakai tools apa, atau misalnya saya mau analisa nanti dari sisi Kanban. Oke, everything itu nggak usah kita pikirkan terlalu ribet. Make it simple, itu aja kuncinya. Jadi, alangkah lebih baik kalau misalnya saya menggunakan Trello, buatlah 2 Trello. Trello yang pertama adalah berisi domain. Jadi contohnya nanti saya akan fokus kepada bangun user authentication. Oke, kemudian saya akan fokus kepada shopping cart, atau maybe saya mau integrasi dengan API courier shipping. Saya akan integrasi dengan API payment gateway apa gitu, misalnya payment gateway virtual account. Nah, ini masih breakdown dari domain-domain. Ini kita tempatkan di dalam satu Trello. Kemudian kita buka lagi yang Trello berikutnya. Nah, di dalam Trello yang kedua, itu baru kita akan lakukan fokus kepada elemennya. Apa yang mau kita desain. Jadi, kata desain bukan harus gambar, tetapi sesuatu hal atau breakdown dari domain. Breakdown dari domain yang masih bersifat requirement. Jadi, contohnya, dalam user authentication, nanti di bagian user authentication, saya butuh apa aja. Nah, harus pastikan saya butuh misalnya MD5 dari email, kemudian standby nanti untuk Google Sign In, Google Sign Up, Sign In aja saya tulis, Facebook Sign In. Oke. Kemudian nanti untuk bagian integrasi API shipping, nah, saya harus integrasi dengan apa? Nah, nanti saya harus main dengan ada integrasi dengan JNE, saya akan integrasi dengan JNT, si cepat, antar aja, dan lain sebagainya. Dan ini elemen yang kita break ke dalam Trello yang kedua. Kalau perihal detail, dalam seorang project manager, dia tidak harus menyentuh ini, detail. Tidak harus, tapi bukan berarti tidak boleh. Karena detail ini, dia udah masuk kepada ranahnya. Nah, nanti kalau dalam saya mau buat user authentication, saya harus pakai apa nih? Oke, nah JWT, saya pelajari JWT. Ini adalah desain detail ini adalah udah benar-benar fokus kepada technical. Jadi, seorang project manager, dia punya knowledge mengenai technical, itu bagus. Tetapi dalam profesinya, dalam pekerjaannya, jangan terlalu masuk ke level detail ini. Jadi, cakupannya itu hanya cukup di workview, domain, element. Bahkan workview ini sifatnya sementara ya, Pak. Misalnya pada saat meeting, saya catat apa yang menjadi kebutuhan. Nah, dari kebutuhan itu keluar dari luar meeting. Yang dia fokus itu sebenarnya hanya ini aja, 2 dan 3. Ya, singkat kata, senjata dia hanya 2, yaitu Trello untuk domain atau Trello untuk elemen. Di mana elemen inilah yang akan dijadikan sebagai dasar komunikasi dengan tim, dasar untuk mengontrol tim. Ya, cara mengontrol ya pasti nanti akan dikaitkan kepada time ataupun cost. Oke, jadi ini masih dalam cakupan scope di dalam project management. Berikutnya adalah masalah timing. Setelah udah ada Trello tentang domain, Trello tentang elemen, nah trik berikutnya adalah, ini sebenarnya dalam manajemen waktu ya, ada 2 cara. Cara pertama, yaitu secara top down, yang kedua bottom up. Kalau top down, maka seorang project manager maksud saya, dia langsung menentukan deadline-nya kapan. Jadi kemudian dia akan push kepada timnya selesaikan sesuai dengan jadwal. Tetapi kadang top down ini dia tidak bisa efektif kalau tidak dijalankan mulai dari bottom up. Kenapa?
Karena yang akan masuk ke teknis itu bukan seorang project manager, melainkan tim. Jadi butuh diskusi. Jadi saran saya yang diutamakan pertama kali adalah bottom up terlebih dahulu, baru kita ke top down. Oke, saya akan jelaskan ulang. Bottom up, setelah tahu requirement, scope dari apa yang akan dibuat untuk project yang bersangkutan, maka saya akan diskusikan dengan tim, kira-kira butuh berapa lama. Nah, ketika diskusi dengan tim, bisa jadi saya udah mulai breakdown domain nih, Trello ke Trello, atau mungkin elemen. Lalu diskusi. Atau bisa sebaliknya, sembari diskusi, sembari buat. Jadi ini kembali lagi kepada kenyamanan dan kebiasaan seorang project manager. Jadi saya tidak akan memaksakan style saya ke project manager, seperti itu. Jadi kalau bottom up, berarti kita diskusi dulu mengenai diskusi dengan tim. Untuk disesuaikan dengan kemampuan tim atau disesuaikan dengan jadwal tim, karena bisa jadi ada proyek yang sedang dikerjakan, jadi kita harus pikirkan kembali important versus urgent. Oke. Nah, setelah dari bottom up ini dia memang udah ketahui biasanya dari tim itu kemampuannya, kalau kembangkan ini dia butuh waktu berapa lama, baru setelah udah terbiasa barulah boleh tetapkan top down, yaitu deadline ditentukan oleh project manager secara langsung. Oke, ini adalah masalah time, karena time ini nantinya pun akan dipilah lagi. Ini sangat berbeda ya. Ini harus disesuaikan dengan kompetensi tim nantinya. Tapi di sini saya bukan mengatakan, bukan saya menjudge bahwasannya tim itu nggak bisa ya, tapi memang harus disesuaikan. Baru yang ketiga, ini masalah cost. Waktu adalah uang, itu adalah benar adanya. Satu project, dia seyogyanya harus punya milestone. Dia harus punya kapan dia siap. Ketika udah estimasi kapan dia siap. Kenapa butuh estimasi? Yang pertama bisa jadi memang kebutuhan dari user, project itu memang udah ada deadline-nya. Kalaupun tidak ada deadline, tim dia harus menentukan deadline sendiri. Kenapa? Karena tim itu kan dia bukan bakti sosial, dia juga dibayar. Nah, semuanya itu adalah bermain-main dengan biaya. Yang terpenting, seorang project manager, dia harus punya yang namanya sense of belonging. Jadi dia harus melihat project itu adalah miliknya, itu adalah asetnya. Kalau tanpa adanya sense of belonging, itu susah untuk memimpin. Jadi di sini kadang soft skill, hard skill itu seakan-akan seamless ya. Artinya nggak bisa dibedakan secara jelas. Dan itu benar, ada apa adanya. Jadi dalam sense of belonging, dia harus membayangkan proyek itu adalah miliknya, proyek itu harta dia. Sehingga dalam manajemen waktu, dia akan pikirkan, ini uang loh sebenarnya. Memang benar, satu hari, efektif satu hari kan 24 jam. Kalau saya bagi 3, berarti 8 jam istirahat, 8 jam untuk keluarga atau quality time, dan 8 jam untuk kerja. Tetapi, kalau mau meningkatkan kompetensi, seorang project manager tidak boleh hitung-hitungan secara pas seperti itu. Dia kadang harus mengorbankan quality time-nya, kadang dia harus mengorbankan waktu istirahatnya. Ya pandai-pandai sih, yang penting dia harus tahu batasannya. Jadi yang penting adalah dia udah punya sense of belonging, jadi dia pada saat mengorbankan waktunya sedikit itu, tidak akan terbebani. Karena semuanya adalah uang. Oke, bayangkan ya sekarang, kalau seorang satu developer, dia dibayar, ini asumsi, oke, saya tekankan ini asumsi, satu orang misalnya 5 juta. Saya punya tim, 5 orang, berarti 25 juta. Ternyata proyek ini saya bisa selesaikan, ini diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Berarti 6 bulan untuk 25 juta. Coba. 25 kali 6. Ini 150 juta. Oke, untuk 6 bulan harus menghabiskan 150 juta. Coba bayangkan, proyek yang sebenarnya ternyata bisa diselesaikan dalam 4 bulan, malah dibuat atau karena tidak ada manajemen proyek, tidak ada pengontrolan, malah menjadi biaya yang 4 bulan bisa siap malah menjadi 6 bulan. Coba bayangkan, kerugiannya berapa besar. Ini berarti kan selisih 2 bulan.
Artinya rugi sebesar 50 juta. Ya, bukan berarti saya mengatakan rugi itu tidak ikhlas untuk melakukan pembayaran kepada developer, melainkan segala sesuatu harus dihitung dari sisi cost. Nah, dari sana, kalau memang bisa diselesaikan dalam 4 bulan, maka project manager bisa buat lagi, bisa lanjut kepada project lainnya. Di mana dengan kalau melanjutkan project, berarti produktivitas akan bertambah dan produktivitas itu bisa bertambah dan benefit baik itu untuk stakeholder, baik itu untuk perusahaan ataupun untuk bisnis, itu pun bisa mengalami kenaikan seperti itu. Jadi singkat kata, dari di sini mulai dari scope itu harus jelas. Scope boleh bertambah, boleh, ya, tetapi harus pegang satu prinsip, yaitu prinsip Agile. Yang dikembangkan, kita nggak boleh memikirkan dari sudut pandang IT semata, melainkan apa yang menjadi kebutuhan. Jangan hanya mementingkan atau mengutamakan ego, harusnya. Saya tahunya pasti seperti ini, yang nggak boleh. Tapi harus memikirkan dari sudut pandang yang lain. Oke, dari sudut pandang yang lain, kita bisa buat scope-nya. Ya, kurang lebih memang harus sempurna. Dari scope, lalu pertimbangkan time, lalu yang terakhir masuk kepada cost. Jadi ini 3 adalah elemen penting atau esensi praktikal yang terpenting, yang utama di dalam project management. Oke, saya Darwin. Thank you.